Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul ladzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat syarah yang saya hormati, pertama yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah, nikmat iman, yang sehingga kita semua dapat melangsungkan aktivitas sehari-hari kita. Lebih-lebih kita menjalankan yang insya Allah 2 hari lagi kita akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Tentu puasa bulan Ramadan itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk melangsungkan dan melaksanakan tanpa ada pengecualian. Walaupun ada pengecualian, itu pun ada. Di antaranya satu adalah dalam keadaan sakit ataupun di dalam perjalanan. Wahai sahabat syarah yang saya hormati, kita tahu apa yang saya bacakan tadi di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, kepada seluruh manusia, bukan. Tetapi Allah di dalam lafadznya ya ayyuhalladzina amanu, berarti ditujukan kepada orang-orang yang beragama Islam, yang beragama Islam, yang mempunyai iman, maka diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumussyiyam. Dan Allah melanjutkan lagi, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu sudah diperintahkan sebelum umatnya Nabi Muhammad. Dengan apa? Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa. Karena takwa adalah salah satu orang yang dapat menjauhkan segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Tentu menjauhi larangannya adalah kita adalah untuk tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Lebih-lebih sholat dan puasa. Na'udzubillah min dzalik. Kita adalah sebagai orang Islam tentunya harus taat dan selalu berzikir kepada Allah. Untuk apa? Hanya untuk menggapaikan satu kebahagiaan. Kebahagiaan dunia akhirat adalah salah satu adalah takwa. Maka di dalam surat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka Allah itu memerintahkan, segeralah kamu meminta ampunan kepada Allah. Karena apa? Karena surga itu luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan adalah untuk orang-orang yang bertakwa.
Maka orang yang bertakwa itu adalah salah satu orang yang paling terkaya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang bertakwa itu bukan orang yang mempunyai status ustadz, kiai, profesor, bukan. Tetapi orang yang taat terhadap perintah Allah. Orang yang dapat menjauhi segala larangan Allah. Orang yang dapat menahan nafsu. Lebih-lebih orang yang menahan nafsu itu adalah ditempatkan di dalam bulan puasa. Puasa bukanlah hanya menahan dahaga dan lapar. Tetapi justru dengan puasa inilah kita untuk membersihkan diri. Untuk melaksanakan satu kebaikan. Karena kebaikan Allah itu akan berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini adalah janji Allah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran pun dikatakan, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 161. Masalul ladina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permuatan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah. Tetapi itu adalah secara terjemah secara khusus spesifik. Tetapi secara umumnya orang yang melakukan kebaikan siapa saja di bulan Ramadan, maka Allah akan melipatkan ganda. Satu kebaikan akan menjadi 10. Kama salih habbatin, seperti satu biji. Fikulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu ada 100 biji. Maka ada 3 sab'a, sab'a itu adalah 7. Maka setiap tangkai, setiap batang ada 100 biji. Maka akan menjadi 700 pahala. Subhanallah. Wahai kaum sahabat Sarah yang saya hormati, kita ini adalah manusia biasa. Manusia yang diwajibkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, yuk kita bersama-sama untuk mengoreksi diri sendiri, untuk memasakkan diri kita sendiri, untuk melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan tanpa ada paksaan dalam diri kita, maka semua itu tidak akan terrealisasi. Kebaikan bukan adalah satu hobi, tapi adalah satu kebutuhan manusia. Seorang hamba Allah butuh kepada kekuasaan Allah. Hakullah adalah alam. Lahul malaikat. Maka Allah lah segala pemilik malaikat, pemilik alam. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dialah kepunyaan langit dan bumi. Maka tidak ada apa-apanya manusia ini. Kalau kita menelaah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah, di dalam bulan puasa inilah manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Karena keutamaan di bulan puasa itu adalah sungguh luar biasa. Pahala yang satu, kebaikan yang satu menjadi 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Dan ini adalah merupakan tabungan kita di akhirat. Yang perlu saya canangkan lagi. Di dalam surat An-Najiyat ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jere Allah, dan adapun orang yang takut kepada Allah itu adalah wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang dapat menahan jiwanya, nafsunya. Nah, ini adalah eventnya pas di bulan Ramadan. Ketika di siang hari, maka melihat air saja sangat pengen menggoda dan meminumnya. Itu adalah hawa nafsu. Dan lain-lain lagi. Maka itulah Allah akan memberikan jaminan di surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhlah
Surga itu tempatnya orang-orang yang selalu menahan diri dari segala hawa nafsu. Subhanallah. Para sahabat Sarah, ini adalah di bulan puasa. Marilah kita mengintrospeksi diri. Marilah kita memaksakan diri untuk melakukan kebajikan. Selama Allah memberikan rizki sehat, rizki hidup di dunia ini, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di bulan puasa. Karena bulan puasa tidak akan pernah memberikan kefasikan, tetapi merupakan satu keberkahan bagi umat manusia. Lebih-lebih orang yang beragama Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat Sarah. Wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.